Ini surat. Iya, itu udah tahu kan. Kemarin udah disampaikan. Ya, gitu aja. Nah. Kalau saya, kemudian Pak Nus juga kebetulan kan bareng menghadap Bapak juga mumpung ada pemudian Keprona ini, maksudnya tanah di aset-aset masjid budaya itu mau ditingkatkan ke AJB sehingga nanti bisa disertifikasi. Iya bagus lah itu. Itu kan saya kemarin juga saya sarankan kan yang belum sertifikasi dia sertifikasi. Dan itu ada sehingga saya serah terimakan kan dengan tanda terima nanti kan gitu. Makanya sebelum itu saya ada pertanyaan yang Pak Slamet nggak bisa jawab kemarin kan. Saya cuma itu aja Bu. Nah sekarang berkaitan dengan yang apa yang ditanyakan Pak Bebas saya nggak bisa jawab. Insya Allah mungkin akan nggak seperti penyampaian teks jarang saya kan kemarin saya tadi gitu. Zoom juga saya kayaknya nggak di accept. Saya kan masih jamaah nih, masih LDI lah sampai saat ini, pada detik ini. Terus daerah kok nggak disampaikan. Padahal kan biasanya Pak Slamet kontak saya, bagus, ada waktu kapan? Nah, kemarin nggak dijawab sebenarnya kan pertanyaan yang mudah dijawab sebenarnya bukan sudah dijawab. Saya juga sudah tak jawab juga Pak Gus, tapi kan begitu saya diberi masukan tambahan, semua kebijakan saya serahkan wakil saya. Nah, iya enggak, kalau justru malah gampang zaman saya kayak desa tinggal perintah kayak kelompok. Kayak kelompok itu sama sorry dirambut Pak Agus disampaikan. Kalau saya orang beda mungkin ya. Kalau saya kan orang begitu. Ini perintah kayak kelompok balik sampaikan tuh. Kalau emang saya masih dianggap jamaah kan itu prinsipnya itu aja. Saya cuma tanya saya ini masih dianggap nggak? Kalau nggak dianggap, saya pengen denger siapa yang ngomong nyampein gitu ke saya. Jadi ya ini Pak, makanya saya ya masih ada yang sudah menyampaikan. Ya saya kan hanya kemudian bahwa ketika tidak ya, mungkin Pak Tri kali yang nyampaikannya. Mungkin Bapak mungkin beliau bisa. Ada. Saya cuma pengen denger aja kok. Saya nggak masalah kok. Saya cuma pengen denger. Oh iya. Ya syukurlah alhamdulillah orang kalau saya sombong. Entah saya mau dianggap apa juga saya nggak masalah. Itu yang saya pengen denger kan. Jadi. Itu aja Pak Tri. Pak Tri kan juga udah sempat nasihati saya ya kan. Saya nggak respon ya. Saya pengen tahu aja. Saya pengen kita gentleman gitu. Nah, untuk hal itu saya ngomong depan face to face ngomong. Misalnya saya udah nggak dianggap kenapa? Kan itu saya punya hak bertanya, punya hak membela diri, punya segala macam, punya dasar apa gitu kan? Kira-kira gitulah, simple nggak sulit lah. Orang kita masih saudara, masih Islam sama bukan kalau saya menjelaskan nanti saya salah Pak, makanya kan bisa dijelaskan sama Pak Haji Triyono. Iya itu yang saya mau dengar kan sebelum kita lanjut ke yang langkah berikutnya. Itu aja, nggak ada apa ilfil lah ya, nggak ada. Bisa ada dendam dia. Tidak ada sakit. Saya mau dibilang apapun saya terima, iya kan? Cuma kan kita orang-orang yang berilmu dalam agama, ya kan? Kita harus mengucapkan harus dengan kebenaran, kan gitu dasar. Jangan kebohongan. Kalau saya dicap maling gitu kan, harus ada bukti saya mencuri apa, iya nggak? Gitu loh. Itu dunia tuh masalah. Kalau agama kan bertanggung jawab pada Allah. Itu aja Pak. Ini kalau data ada semua, kecuali masjid sendiri saya udah ngomong kan kalau masjid itu, nah, itu nyawa saya diganggu di situ. Kalau masjid itu kan bukan urusan saya, urusan keluarga. Jadi saya nggak berani campur tangan Pak. Yang saya urus ini hanya karena itu atas sama saya Pak. Jadi kata ya itu nggak ada masalah kan saya bilang saya serah. Ada di saya dan saya serahkan. Kecuali masjid kan saya ngomong gitu. Kalau masjid nyawa saya tuh. Nah, itu aja Pak Tri. Mungkin sudah disampaikan kan pertemuan kemarin ke Pak Tri, ke Pak Catur. Saya bilang silakan. Saya cuma butuh dengar dari ucapan orang. Itu aja Pak. Apalagi Pak Tri kenal saya udah dari zaman Kiplik lah istilahnya. Dari zaman lulus di Lembalai, ya udah coaching muda lah zaman dulu. Bujangan. Yang 78 79 hal ya. Gegeran sampai punya cucu. Jadi itu aja saya cuma sekarang saya akan diberi amal soleh dari keimaman Pak Catur. Mas ambil sendiri mau saya juga haus. Sudah monggo yang mau sama pas puasa. Puasa. Baca aja. Ya sambil ini Pak diminum. Mas sambil diminum. Yang mungkin atau ya? Daud ya? Iya. Mana baju? Aja.
Jadi saya tegaskan, saya ini kan sampai saat ini masih merasa jamaah ini hanya kok tidak diperlakukan seperti jamaah, ya, punya keimaman tidak diramah. Itu saya pengen tahu aja. Jadi kalau dianggap ya, kalau nggak dianggap nggak apa-apa. Intinya nggak masalah. Itu aja Pak. Ya. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah jazakumullahu khairan. Alhamdulillah jazakumullahu khairan. Saya pada hari ini ingin menjelaskan tentang pertanyaan Pak Agus. Saya ini masih diakui apa tidak oleh apa, oleh jamaah, oleh HDI, oleh keimaman. Di sini saya sedikit menerangkan sesuai dengan kemampuan saya bahwa kita sebagai orang iman itu tidak boleh memandang siapa orangnya, tapi pandanglah apa yang dia katakan. Jadi, sesuai dengan ucapan Ali, undur nafilah wala tangdur mangkola. Kita dalam jamaah ini sudah sama-sama kita yakini sejak zaman kita masih bujangan, Pak Agus, sama saya di bujangan sudah sama-sama meyakini tentang kebenarannya Quran hadis jamaah. Dan di dalamnya ada keamiran yang sudah sama-sama kita yakini, sudah sama-sama kita percaya, sudah kita angkat sebagai amir kita. Itu sudah hukumnya, sudah kedudukannya sudah sebagai amir. Karena siapa yang biat kepada imam dengan memberikan buah hatinya dan menyerahkan salah jabatan tangannya, itu supaya mendengarkan dan taat. Itu berarti keimaman itu sudah sah, kita angkat sama-sama. Ini sudah kita yakini sejak zaman dulu kala. Maka kita jangan melihat orangnya, siapakah yang jadikan imam itu, tapi kita lihat kedudukannya. Kedudukannya adalah imam kita. Sudah kita angkat sejak mulai Bapak Haji Nur Hasan, Pak Haji Muhammad Zahir, dan Bapak Haji Abdul Aziz. Nah, karena kita sudah sepakat mengangkat beliau sebagai imam kita punya kewajiban untuk mendengarkan dan taat kepadanya. Kita sekali lagi gak usah memandang itu Pak Abdul Aziz atau Pak Dewi Almarhum, tapi kedudukannya beliau sudah kita angkat sebagai imam kita, sehingga kita punya kewajiban untuk mendengarkan dan taat. Nah, akhir-akhir ini Bapak Imam punya ijtihad. Garis besarnya mengeluarkan 30 poin. Saya sendiri juga nggak hafal. Nah, di situ digaris bawahi siapapun orangnya yang terlibat dalam salah satu poin itu, kalau dia punya dakwaannya diistirahatkan. Karena dia punya kepahaman yang sudah berubah dari sejak yang dulu kita tetapi kita yakini akhir-akhir ini sudah mulai berubah. Maka keimaman punya garis, siapapun orangnya yang mengerjakan salah satu dari 30 poin itu, kalau dia punya dakwaannya dilepas. Setelah dilepas, kalau dia memang masih tetap punya keyakinan tentang kebenarannya Quran hadis jamaah yang kita tetapi ini, orangnya kita ramat. Dan kalau sudah kita rambut ternyata kok masih
menjalankan salah satu 30 poin itu, keimaman nasihat, kita sudah nggak punya kewajiban untuk meramut orang tersebut. Itu nasihat simpelnya seperti itu. Sehingga kita sebagai wakil-wakilnya Pak Imam itu ya kita tinggal mentaati apa yang menjadi ijtihad keimaman itu. Jadi kalau memang orang itu sudah mengerjakan salah satu 30 poin itu, kalau punya dakwaan dilepas, setelah lepas kok masih tetap pengen jadi jamaah diramut, tapi setelah diramut kok masih tetap mengerjakan salah satu 30 poin itu, maka kita sudah nggak punya kewajiban meramut. Itu garis besarnya seperti itu. Sehingga kita tinggal mengoreksi diri kita masing-masing. Jadi kita nggak bisa menghukumi Pak Agus sudah bukan jemaah, Pak ini sudah bukan jemaah, kita nggak. Tinggal kita diri kita masing-masing kita sikapi ijtihadnya imam yang kita biat itu seperti itu. Kita sebagai wakilnya imam, sebagai orang yang dipercaya imam untuk meramut jamaah, ya kita ikut melaksanakan hal tersebut. Dan ijtihad keimaman itu selama tidak maksiat wajib kita dengarkan dan wajib kita taati. Karena sekarang kita tidak boleh bergaul sama si A. Itu ijtihadnya imam tidak maksiat karena mengikuti zamannya Nabi, ijtihad pada Ka'ab bin Malik. Ka'ab bin Malik itu juga orang pejuang agama, orang yang hebat. Karena suatu saat dia menjalankan kesalahan, oleh Nabi langsung di stop, siapapun orangnya nggak boleh bergaul sama dia. Akhirnya ya, umat Islam tadi taat semua, karena dianggapnya Ka'ab ini ada masalah, sehingga oleh Nabi semua orang Islam bahkan menjelang akhirnya istrinya, anaknya pun nggak boleh berkumpul. Itu contoh ijtihad tidak maksiat. Semuanya cerita Talut saat diangkat jadi sebagai pimpinan ya banyak yang menentang. Kok kenapa Talut? Berarti kan memandang orangnya, itu nggak boleh. Jadi kalau Allah sudah menentukan dia sebagai pemimpin ya sudah. Tapi karena dia memandang orangnya, saat ada ijtihad di dalam perjalanan, mereka masih memandang orangnya. Lewat air yang jernih kayak gini kok nggak boleh minum, kecualiannya pakai caukan. Ini karena memandang orangnya itu awalnya nggak bisa taat, minum sekenyang-kenyangnya. Itu contoh-contoh ijtihad tidak maksiat. Karena minum air itu boleh, halal air itu, tapi Talut punya ijtihad nggak boleh minum. Itu bukan bertentangan dengan perintah Allah, tapi itu namanya ijtihad. Nah, kita nggak boleh bergaul sama si A. Kalau si A ini ulama, kenapa nggak boleh bergaul? Tapi kita ngambil contoh Ka'ab bin Malik itu. Dia juga orang berjuang yang hebat, orang berjuang yang pol. Tapi karena dianggap oleh Nabi ini ada masalah, orang iman nggak boleh bergaul. Dia taat. Itulah gambaran sedikit yang bisa saya sampaikan. Jadi saya nggak menghukumi siapa-siapa, saya masih jamaah, yakun jamaah atau tidak. Ijtihad keimaman seperti itu. Ya, Pak Slamet, Pak Nuh dan lain-lain itu sama, wajibannya memperlancar, memperkuat ijtihad dari keimaman. Jadi kita tinggal taat dengan keimaman itu. Nah, perintah-perintahnya, ijtihad-ijtihadnya itu tidak tergolong maksiat karena ada alasan-alasan tertentu. Itu insyaallah tidak perlu panjang lebar, insyaallah intinya singkatnya seperti itu. Imaman punya ijtihad yang seperti itu, kita sebagai orang yang dianggap sebagai pendamping imam, mulai dari tingkat kelompok, desa, daerah, kita akan selalu memperkuat taat kepada ijtihad. Jadi karena memang itu
kita pandang segi Quran hadis ada contoh-contoh bahwa itu tidak masih. Insya Allah itu saja jawaban dari saya, penjelasan dari saya. Alhamdulillah, jazakumullah khairan. Mudah-mudahan Allah memberikan manfaat dan barokah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, jazakumullah khairan ya. Saya sudah dengar yang disampaikan walaupun tidak secara eksplisit ya, implisit. Artinya saya kan sudah tidak diramu. Pengertian gitu, ijtihad keimaman kan. Kalau diterusin artinya saya bukan jamaah LDI, betul Pak? Saya menganonimkan begitu itu. Kita tidak mengatakan seperti itu, hanya Pak Agus sendiri yang bisa menilai tentang nasihat keimaman itu. Iya, saya kan cuma menerjemahkan begitu. Salah nggak saya gitu? Jadi saya ini kan tegas, udah nggak diramut, sudah dipastikan kan? Saya tidak diramut sebagai jamaah. Artinya saya bukan jamaah LDI. Kan simple, gampang tuh. Kalau saya, jadi sederhana lah, gampang-gampangan lah. Kita kan tahu semua baik buruknya jamaah nih. Saya dari kapalan, udah kapalan istilahnya jamaah nih. Cuma gitu-gitu aja, simpel aja. Kita ini nggak ada sakit hati, nggak ada apa-apa. Tetap menyaudara, saya dianggap apa. Jadi saya cuma menerjemahkan sebenar-benarnya, istilahnya bahasa tuh kalau bias harus diluruskan, betul kan? Supaya nggak Pak Slamet mengartikan ini ngerti ini bingung nanti. Cuma satu. Jadi saya dari hasil jawaban implisit bahwa ijtihad oke, saya tahu semua itu. Walaupun tidak disampaikan saya sudah tahu. Saya simpulkan supaya bahasanya mengerucut arti satu, nggak salah, semua memaknai nggak salah. Jadi saya prinsipnya kan saya sudah tidak diramut sebagai jamaah LDI, betul? Betul kan Pak ya? Iya. Dengan demikian saya sudah tidak jamaah LDI lagi. Saya terima, saya dicap seperti itu. Artinya sesuai dengan saya sebagai jamaah dulu dari ijtihad ini, di mana jamaah di luar LDI adalah yang tidak ini dikeluar dari LDI adalah dianggap murtad, dianggap kafir. Iya kan? Saya nggak sakit hati loh dibilang murtad, juga saya bilang kafir. Saya terima. Kita sebenarnya maaf. Enggak, itu emang kan kita kan saya sebagai jamaah nih, saya masih jamaah nih. Iya. Kan begitu kan? Kita kan memang murtad, kafir, bahasa di teks maupun di ini kita begitu kan terhadap ini mungkin Mas Fajar masih ini. Ada bahasanya, tapi kalau udah di luar kan enggak selalu. Yang perlu dicek juga, saya nggak menangkap message apa tadi. Nggak nangkap ya. Nggak nangkap. Nah, saya coba ini kan 30 poin menyatakan nggak ngerti isinya apa, nggak hafal. Dan terus masalah Pak Agus apa? Iya, saya juga dari 30 itu saya apa? Ya kan, kalau dari aspek legal nggak ada apa-apa, ini cuma narasi aja. Iya, jadi nggak ada statement apa. Ya kita cuma menyampaikan pokoknya 30 poin saya juga hafal. Nah, itu dia. Siapa nggak hafal dan mengerti nggak apa-apa yang terhadap 30 poin itu. Keimaman sudah tidak berhak untuk punya kewajiban ya. Bukan menganggap ini murtad, ini kafir, tapi itu kan bahasa ini. Tapi kita nih kewajiban meramut. Kita kan menyatakan bahasa Bapak. Makanya saya ini jamaah nih, masih jamaah nih, belum keluar nih. Ya kan begitu. Kalau kita kan memahami bahwa di luar jamaah itu murtad. Bahkan teman-teman yang sudah ini ya dibilang murtad kan, bahasanya kan begitu. Kita nggak usah bohong sama diri sendiri Pak. Saya itu nggak bisa bohong atas kebenaran, ya kan? Kan kita doktrinnya seperti itu. Jadi mas ini murtad dulu, keluar dari jamaah kafir. Nah saya bergaul dengan mereka, saya nggak bergaul loh, ya. Saya nggak bergaul, hanya kenal. Kalau bergaul kan sehari-hari atau gimana ya, kayak kita nih jamaah ini bergaul. Mereka sebulan sekali juga belum stop. Jadi tapi kenal gitu ya intinya. Nah, jadi saya cuma garis tegas aja lah, kita kalau berani ngomong A ya harus kemana juga kita ngomongnya A, jangan B gitu loh. Iya kan? Jadi harus memiliki kepahaman dan keyakinan seperti itu Pak Tri. Pak Tri kan udah kenal saya. Iya, jangan. Kita mengambil bahasa, kita nggak mengatakan murtad. Bahasa internal lah. Kata-kata internal lah. Bahasa internal kita akui kan. Bahasa yang negatif. Enggak, bahasa internal kita kan begitu. Kita nggak usah ngomongin keluar. Internal kita kan begitu. Karena memang saya juga. Ini jamaah semua loh dulu ya. Cuma mungkin nggak ada yang pernah nanya kayak saya Mas. Biasa tadi ya, kalau beliau kan belak-belakan. Saya juga di daerah sudah sampai di puncak juga
Ya memang karena kita bisa takia, biasa berbahasa kita budi luhur, sebetulnya berbohong, sebetulnya. Itu juga apa namanya menjadi mendarah daging di kita gitu. Tapi ada hal sebetulnya yang kalau kita benci Pak, udah kita serang habis mungkin. Enggak lah, kita mesti nganggap saudara semua. Ya kita begini juga nggak ada masalah sebetulnya. Hanya memang ada hal yang menurut saya juga perlu diluruskan, perlu diketahui teman-teman ini. Di jamaah itu baiklah, gimana nggak baik, oke lah, muamalah juga bagus, tapi memang ada yang perlu diluruskan karena kalau enggak ya jadi penyakit nular kayak gini-gini ini dianggapnya ya coba dilihat secara logika juga, orang yang baik-baik, orang yang ini masa sampai punya prinsip dan dimurtadkan semua gitu. Padahal kamu kan ibaratnya bapak waktu saya Islam ada anak yang bahlah Yahudi jadi Kristen kata ya kan, itu nggak dibenci, nggak disuruh nggak bergaul, itu istilahnya ajaran yang baik ya. Kalau ajaran yang jelek kan jangan digauli gitu kan, diusah aja gitu kan. Kalau secara nalar saya itu perintah yang tidak baik gitu. Nah ini kan saya nggak tahu baiknya buat si A belum tentu, karena tujuannya apa gitu kan. Kalau kami sih biasa di keluarga yang heterogen ya, macam ada yang Kristen, ibu tuh keluarga ada Bapak Abdullah yang mewakafkan tanahnya untuk masjid. Itu anaknya juga ada yang Kristen, pindah agama, kawin dengan ini. Tapi kita tidak membenci, kecuali yang memang ada kepahamannya sudah radikal terdoktrin ya. Sehingga tapi tetap takiyah gitu loh. Artinya bergaul takiyah. Ya tetap najis, bahkan apa segala macam lah kita udah alami lah kan, waris, kalau waris yang jelas sudah enggak, itu segala macam. Tapi kami bergaul dengan baik sebagai saudara. Nah kita nih di jamaah, seandainya saya udah dinyatakan tidak, ya kita kan tetap menyaudara. Apa mau perang-perangan langsung berantem kan enggak? Kan gitu kan enggak Pak? Jadi kita menyaudara, saling mengingatkan. Kalau ada yang dari dalam pun mungkin saudara-saudara kita ini udah mengingatkan kan, ada yang perlu diluruskan. Nah, tapi mungkin sulit diluruskan, mungkin hatinya sudah kaku, empuk atau apa, susit. Nah, kita ya masalah gitu. Itu aja Pak. Jadi saya berterima kasih. Jadi yang penting kan saya tahu statusnya, walaupun nggak keluar secara eksplisit ya Pak. Bapak sudah tidak oleh keimaman, kan Pak gampang aja, imamnya nggak ada kok di sini kan. Oleh keimaman Cahadis bagus, sudah dinyatakan tidak jamaah LDI, sudah menjadi orang kafir, orang murtad, selesai. Itu yang saya pengen gentleman. Ya. Dasarnya apa gitu kan gitu. Sekali lagi sekarang bahasanya Pak mulai jadi Pak Thohir, Pak Aziz ini sudah tidak memakai bahasa kafir dan murtad. Kan tapi kemarin kita dipakai kan. Ini sudah murtad, sudah keluar dari jamaah, sudah murtad. Kan jamaah kita sudah nggak punya kewajiban untuk meramut. Ya. Bahasanya kita sekarang pakai yang nggak ada negatifnya. Yes. Jadi kita pakai bahasa meskipun kan sebetulnya jamaah kita seperti itu ya, cuman bahasanya aja ya, bahasanya dirubah, tapi sebetulnya keyakinannya karena sudah tetap di hati nih ngobrol lu kafir lo gitu, di hati nih lu kafir lu murtad lo gitu ya kan, bahasanya seperti itu. Iya gitu Pak, kalau saya kan orangnya saya juga tahu bahasa zaman dulu memang bahasanya seperti itu. Bukan zaman dulu, masih kemarin kan masalah kalau saya kemarin murtad kafir. Disayangkan juga sama MUI 8 paradigma baru LDI itu ternyata itu bagus, itu bagus 8 paradigma. Saya yakin 8 paradigma ini juga teman-teman ini belum tentu tahu. Tentu, dan cuma lip service padahal itu sudah disampaikan. Itu bagus kalau LDI ngikutin 8 paradigma baru. Saya punya bukunya kok, masih simpen. Sayangnya itu, seandainya itu diikuti benar-benar nggak takbir, wah ampun jamaah. Dan umumnya jamaah saya bilang orang baik-baik semua. Jadi sayangnya deh. Coba saya mau bicara sedikit. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Tri yang saya hormati sebagai guru saya, Pak Selamat sebagai saudara saya, Mas Nur sebagai saudara saya, Mas Fajar sebagai guru saya, Mas Agus sebagai saudara saya. Kita jadikan Al-Quran itu sebagai pengadilan, karena di dalam Al-Quran sendiri dikatakan wa in tanaza'tum fi syai'in farudduh. Sepakat Mas Tri ya? Lalu tadi Mas Tri mengatakan bahwa taat pada Allah, Rasul dan Amir, saya juga sepakat. Tapi ada not di situ. Notnya adalah malam yu'mar bi ma'siyah. Fa in umira bi ma'siyatin fala sam'a wala ta'ah. Kalau kita diperintah dengan maksiat, tidak ada mendengar dan tidak ada taat.
Contoh maksiat mana? Allah menyuruh, Pak Amir melarang. Contoh Allah menyuruh apa? Menyuruh Allah dalam Al-Quran dikatakan alladzina yaqta'una ma amara Allah. Dia memutuskan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah. Apa itu? Memutuskan hubungan famili ya Mas Tri ya. Sepakat ya, itu maksiat Mas Tri ya. Ya kan? Alladzi yaqta'una itu fi'il mudhari' Mas Tri. Ma amara Allah, apa yang telah diperintahkan oleh Allah. Mas Tri sering ngomong di daerah itu kalam khabar, mananya perintah, kalam khabar mananya perintah kan Mas Tri ya. Saya rekam itu Mas Tri. Saya rekam sekali. Itu yang pertama. Illalladzina amanu wa amilus sholihati wa tawassaw bil haqq. Iya. Ini kita bersaudara. Ini adalah mudzakarah, bukan mujadalah, mudzakarah. Sebagai saudara saling tolong menolong, saling bantu membantu. Terus terang saya tuh sedih itu kenapa? Saya bacakan hadis kalau saya sekarang diomongin jangan dihubungin Mas Tri. Ya, jangan dihubungin kan ini kan nggak pas ini, nggak pas. Nah, jamaah sekarang sedikit saya bicara jamaah. Boleh diomongin ke daerah, boleh ke pusat, karena saya bawa dalil yang hak. Kalau dalam ilmu mustalah dikatakan itu namanya ta'arudul ajilah. Ta'arud itu artinya dalil yang bertentangan. Sahabat aja banyak bertentangan Mas Tri dalam hadis itu pendapat ini tapi mereka tidak bermusuhan. Ingat itu. Bukhari memuji Muslim memuji Bukhari ya kan? Nah, lalu gimana caranya kalau ada ta'arudul ajilah? Itu pasti ada. Cari namanya muqayyad, cari namanya mutlak. Ini enggak ada, kita langsung punishment. Setelah tarik muqayyad, tarik mutlak, mana yang ashu, mana yang dhaif. Setelah itu mana yang awal, mana yang akhir. Baru mauquf. Setelah mauquf baru nasih mansur. Nah, sekarang saya akan sedikit bacakan dari sedikit. Mumpung ada Mas Tri. Oh, bawa kitab. Ya, karena saya apa namanya itu dibilangin Mas Ahmad saya ini karena Mas Ahmad saudara saya lahir batin bersaudara. Ya kan, saya dari jamaah kurang lebih Mas Tri 60 tahun min plus. Saya jadi balik 60 dari kecil, ya kan. Sekarang saya bawa kita sama-sama nyari kebenaran. Jamaah udah benar jamaah itu saya katakan. Tapi hal-hal yang perlu dilurusin kita lurusin gitu. Nah, tidak berarti orang dilurusin kemudian disisihin. Ini yang nggak pas Mas Tri. Nah, sedikit ini Bukhari masih punya, ya kan. Ini yang asli. Mohon maaf sekali lagi mohon maaf sekali. Oh, yang asli emang ada yang palsu? Hah? Emang ada yang palsu? Ya kan ada yang fotokopi kan bisa aja salah fotokopi. Ya fotokopi cetak sama fotokopi mencetak. Ada yang ini Ini benar ya. Jadi aku pura-pura nggak tahu juga. Nah, ini sedikit saya namanya itu. Ya. Di sini kan ada dikatakan bahwa la tazalu ta'ifatun min ummati zahirina al haqq. Ya. Kemudian yuqatiluna, berperang mereka membela agama Allah mati-matian. Ya, barangkali ya kurang lebih kalau saya katakan kalau sekini-kinian Mas Agus ini lah dari kecil terus kita sama Gunamin kita mau dibunuh Mas Agus kan. Ya bayangin Mas Agus kita. Saya termasuk. Ya. Saya cerita juga. Ah, begitu. Bukhari mengatakan siapa itu? Hum ahlul ilm. Ahlu ilmu itu jamaah juga namanya. Jangan dinafikan Mas Tri, mohon Mas Tri. Ini Bukhari 125 ya kan juznya. Nah ini babu qaulihi ta'ala. Bukhari menaruh di babnya. Ini hadisnya Pak Selamat mohon dicatat, diingat hadis juz 9. Ya kan masih pasti sama ini hadis saya ditaruh di bab qaulihi ta'ala wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan. Aku jadikan Islam itu umat yang adil, umat yang bijak, umat yang selalu berpegang pada Al-Qur'an, pada kitab Allah dan sunnah. Kayak tadi disebut waktu Nabi tidak suruh menegur Ka'ab itu termasuk perintah Allah langsung itu. Langsung dikerjakan. Nah, ini kita bisa bicara di forum yang berbeda. Kemudian Bukhari mengatakan wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan ma amaron nabi, sebagaimana yang diperintahkan oleh Nabi. Ini dengan fi'il madhi mabni alal fathah, ini sudah tidak bisa dipungkiri ini secara bahasa, ya kan? Biluzumil jamaah, tetap jamaah. Maksud saya tetap jamaah Mas Tri ya. Ini bersifat Tri jamaah. Tapi kalau saya dikatakan bukan LD barangkali ya kalau itu hak gitu kan.
Nah, wahum ahlul ilm, kata Bukhari, yang dimaksud dengan jamaah itu adalah ahlul ilmu. Ya, hum ahlul ilmu, ya kan? Ini Bukhari juz 9. Nah, sekarang ini yang sering ini Tirmizi. Karena ini pun saya bawa kitab Imam Nawawi ini, ya kan? Karena bukan masalah apa-apa, agar kita tuh benar-benar di atas kebenaran. Kita tulus berjuang di jamaah. Saya tuh berjuang di jamaah dari kecil, nggak pernah dibayar istilahnya. Yang kok kujuk-kujuk karena saya baca hadis ini kok saya disisihin gitu. Tapi ya itu haknya Bapak Imam, ya nggak apa-apa. Saya tulus, ikhlas, ya kan. Ya Pak Haji ini bersaudara Pak Haji, kita bawa hadisnya ini. Nah nih. Man arada buhdal jannah falyalzamil jamaah. Siapa yang ingin ke tangga surga tetapi jamaah kan. Kita ya waktu pertemuan Mas Tarik kan saya ngomong itu. Ini tidak bisa dipungkiri karena waktu itu Pak Polisi nanya saya, apa Pak Zul masih percaya tanpa jamaah masuk surga? Oh enggak, harus jamaah, ya, karena ini dalilnya kan. Nah, terus di sini ini dalilnya, yadullah ma'al jamaah wa man syadda syarana darna. Tapi ini kita enggak baca ini. Qala Abu Isa wa tafsirul jamaah inda ahli ilm. Yang dimaksud dengan jamaah menurut ahli ilm. Inda itu dalam ilmu nahwu sorof namanya, zorof namanya, yang berarti tidak bisa dipungkiri lagi. Inda ahli ilm, di situ ada jar majrur, Mas Ri. Ya kan kalau kita belajar ilmu sorof, jar majrur. Kalau di Arab bagaimana maksud inda zorof mabniun alal kasri. Saya tidak usah bahas itu. Artinya aja. Kata Abu Isa, hum ahlul fikhi. Ahlul fikih itu juga jamaah namanya. Kemudian wal ilmi, ahlu ilmi, jamaah juga namanya. Kemudian wal hadis, jamaah juga namanya. Ya kan? Tidak disebutkan. Qala sami'tul Jarud ibni Mu'adz. Jarud berkata, saya mukhtar, saya ringkas saja hadisnya terlalu panjang. Qala Abdullah bin Mubarak, yang sering kita pakai ini dalilnya. Abdullah Mubarak berkata, Abdullah Mubarak ini diantaranya yang kita sering pakai dalilnya al-isnadul minadin ya Pak Tri ya. Itu saban hari kita dengar itu ya. Nah, kemudian Abdullah Mubarak mengatakan Abu Hamzah As-Sukkari, Abu Hamzah itu As-Sukkari huwa jamaah, dia jamaah juga namanya. Padahal Abdul Hamzah itu siapa? Cuman satu orang, mufrad itu satu orang, jamaah namanya. Yang kemarin saya sampaikan karena ini orang pengurus ya nggak apa-apa Mas ya, saya sampaikan maaf segala macam. Di dalam riwayat Ibnu Asakir yang saya katakan itu, maka analal haq wahil jamaah fa in kanat wahda. Sendiri juga jamaah namanya. Lah ini Pak Haji. Ini hadisnya sahih yang sering kita baca, tapi ini Tirmizi juz 4 yang sering kita baca, tapi ini jarang kita baca. Saya ngerti maksudnya jarang dibaca karena itu tidak memperkuat seolah-olah gitu. Padahal saya yakin kalau dibaca itu saya tidak terpengaruh kok dengan ini, tapi saya udah punya ilmu ini. Oh ya ini gitu. Tapi karena saya punya ilmu lebih, sekarang sudah Pak Tri itu ya apakah itu benar? Ya kan? Itu saya tanya sama dia apakah benar saya di sisi saya bacain hadis ya benar. Nah, lalu sedikit di forum yang mulia sekali ini. Jamaah itu pengertiannya dua. Satu adalah jam'ah, namanya secara adyan. Ya. Adyan itu jamak daripada din. Itu artinya manhaj. Itu benar. Ini manhaj namanya ini. Manhaj ya. Ahli ilmu, ahli fikih, ahli hadis, manhaj namanya. Dari mana buktinya Pak Zul? Saya bicara waktu Pak Tri. Pada saat terjadi pembaitan Abu Bakar radhiyallahu anhu, itu khalifah yang pertama. Sa'ad bin Ubadah CS temannya banyak, nggak beat kepada Abu Bakar, tidak beat. Tapi Abu Bakar tidak mengatakan kafir. Ini yang mau dicatat. Saat terjadi perang antara Ali dan Muawiyah, Ali dengan Aisyah, perang Jamal, tidak juga dikatakan kafir. Saat terjadi Muawiyah, nah terakhir pernah ditanyakan kepada Pak Nur Hasan, gimana hukumnya orang yang tidak beat? Ini saya rekam waktu kecil. Apa kata beliau? Itu orang bugot.
Itu benar itu. Kalau bugot itu artinya menentang, ya menentang, berontak. Tapi sini ada miss-nya. Dikatakan bugot kalau kita sudah declare, kalau sudah saya ini amir secara umum menentang, nah itu bugot wajib diperangi. Tapi kita sendiri kan masih bitarah, ya kan masih diam-diam, Mas Tri, ya kan? Itu satu, itu jamaah juga namanya. Kemudian kedua adalah jamaah secara struktural, ya kan? Secara ada adin, ya kan? Kemudian ada secara imamah. Ini kita juga tidak pungkiri. Dari zaman Rasulullah sampai dengan Khalifah Turki itu jamaah. Nah mereka itu namanya adalah apa namanya, Jamaatul Muslimin. Di bawah amir, di bawah ar-rais, ada ma'us, ada amir, ada ruyah. Itu Jamaatul Muslimin namanya. Nah, tapi kita lihat sekarang, kita praktek. Kita lihat sekarang di dalam kenyataan yang tidak bisa dipungkiri. Terjadi invasi Islam yang besar. Orang Eropa masuk Islam, orang Asia masuk Islam. Karena mereka tuh declare, dia punya wilayah, dia punya tentara, tidak bisa dipungkiri itu, ya kan? Sampai terjadi di Khalifah Turki. Nah, kalau kita lihat sekarang, kalau kita kembali ke ilmu mustalah itu lahir 360 Hijriah kurang lebih. Di situ disebutkan bahwa hadis itu apa sih hadis? Hadis itu adalah ma udhifa ila nabi sallallahu alaihi wasallam, apa yang disandarkan kepada Nabi min qaulin, dari ucapan, wa fi'lin, dan perbuatan, wa takririn, dan persetujuan, wa niyatin, dan niat. Setuju Patrik? Hadis itu perbuatan, perkataan, persetujuan, dan niat. Ada yang dikoreksi nggak Patrik? Sekarang saya akan lihat sekarang di perbuatan. Ya, kalau ucapan kita maju. Ini hadis kita, ini hadis ucapan nih Mas Agus. Tapi perbuatan Nabi adalah Nabi itu memang punya wilayah. Itu tidak bisa dipungkiri. Punya tentara. Tidak bisa dipungkiri. Maaf Pak ya. Saya memang ada waktunya cuma sedikit, waktunya terbatas. Jadi saya tidak ingin menolak penjelasan dari Pak Jul. Waktu saya yang terbatas. Jadi maaf. Oh, baik. Jadi saya hanya memberikan penjelasan sedikit masalah Pak Agus. Yang intinya sesuai dengan keyakinan saya pribadi itu tadi. Jadi keimaman sekarang ini memang bahasanya memang kita memang niatnya enggak ya mereka sempurna. Jadi kita enggak mengkafirkan orang, enggak memurtadkan orang. Dan bahasa kita sekarang dia bukan kewajiban kita untuk meramut. Tidak, memang dia sudah segini, keimaman sudah tidak punya kewajiban untuk meramut pada orang-orang tersebut. Jadi tidak mengatakan itu keluar dari jamaah, tidak mengeluarkan itu murtad, tapi hanya keimaman tidak punya kewajiban untuk meramut karena sudah punya. Artinya dikoreksi ya, ucapan-ucapan keimaman yang terdahulu dikoreksi. Ya kan, mengakui kesalahan. Kalau mengoreksi itu berarti ada yang salah sehingga diperbaiki. Simpel, saya sih bukan ilmu lah, prinsip-prinsip dasar sosiologi. Ini merupakan turunan aja Pak, tapi hal yang disampaikan Pak Zul sebetulnya harus diketahui sebagai ilmu yang bermanfaat. Bapak ini bertanggung jawab terhadap ru'yah, jangan dianggap remeh. Ya, saya juga nggak menyalahkan apa yang disampaikan Pak Jul, nggak menolak, nggak menyalahkan. Cuman itu ceritanya kan panjang, banyak hadis, banyak ilmu, sehingga waktu saya yang tidak cukup untuk mendengarkan panjang lebar. Sehingga kami bukan menolak, tapi waktu saya yang sangat terbatas. Kalau 30 poin tadi Pak Agus masuk yang mana sebetulnya? Saya nggak tahu tuh, nggak pernah. Karena saya terkena di mananya. Ini dikasih tahu misalkan kosong karena nggak ada. Seperti gini Pak Patria. Saya tidak pernah mengundurkan diri sebagai pengurus, ya kan? Tapi dibilang mengundurkan diri, ya kan? Di bahasanya Pak Catur ada di WA saya nih, menerima pengunduran diri saya. Itu kan memutar balik fakta. Secara ini loh logika dan ke ilmu keduniaan lah. Saya tuh nggak pernah bisa Pak Catur, saya karena sibuk atau karena udah berbeda pandangan, saya mengundurkan diri. Itu nggak pernah terucap dari saya. Betul Pak ya? Bener kan nih saya? Tapi di Pak Catur saya terima pengunduran diri Pak Agus. Saya terima, nggak masalah. Selesaikan itu masalah itu. Terus sekarang saya tidak diramut.
dasarnya apa ya? Boleh dong tahu dong? Ini kita ngambil poin-poin yang saya ingat saja dari 30 poin itu, bahwa jamaah dilarang bergaul, dilarang memfasilitasi terhadap orang-orang tersebut. Ya. Nah ini kalau masih ada, maka harus punya dakwaan dilepas. Nah, itu maksiat. Saya terima, dilepas kan saya terima. Maksiat bukan Pak Zul. Maksiat itu harus atas dasar Quran hadis. Saya harus menjauhi orang-orang ini. Padahal saya menganggap dia orang Islam yang ada tali syahadatnya di lehernya. Masih saya bukan orang kafir. Saya bergaul dengan siapa ya? Kenapa saya tidak dilarang dengan kaum Yahudi Nasrani? Saya kerja banyak dengan orang Yahudi Nasrani. Harusnya itu yang dilarang. Jadi itu tadi saya kembalikan ke ijtihad keimaman. Ya, suka kan jadi kalau udah alasan tidak dawuh, itu kan dawuh lah ya, dawuh kalau bahasa Jawa tuh dawuh pandito, harus A, B semua sampai ke bawah. Ijtihad sendiri juga Ya, ijtihad sebetulnya apa? Makna ijtihad apa? Maksud pernah nyampein ya? Jadi enggak, kita sih tahu lah. Waktunya Pak Tri juga sedikit. Prinsipnya kan gini. Sebenarnya kan kalau jamaah waktunya kali beliau. Iya, waktunya ini. Kita juga enggak ini. Prinsipnya kan mau data itu ada Pak, saya akan serahkan. Cuma kan saya kembali keingat sebagai pengatur dulu kayak desa, ya kan, kalau bertemu dengan orang-orang tersebut, ya kan paham lah Pak Tri selalu barriernya nggak mau berdialog. Ini kan masih kesempatan, itu tidak menjawab pula. Nah tinggal tanya kan, katakan segera tobat, ya kan gitu kan? Nah itu apakah saya suruh gitu Pak? Saya tanya nih, kan harusnya berani ngomong dong, segera tobat Pak Agus. Kita tidak mau. Nah itu enggak, itu ijtihad saya kan sebagai wakil keimaman dulu kan. Mas, sesuatu kalau ada yang tertutup ini. Jadi saya berani ngomong misalnya, Pak segera tobat. Tapi saya nggak bisa tobatnya kenapa? Jadi kita harus berpikir juga kalau ada sesuatu yang ditutup-tutupin, nggak boleh duluan. Iya. Kita Allah itu menciptakan kita ada pikiran afala ta'qilun itu juga harus bergerak, jangan sampai kita hanya mengambil garis besarnya bahwa keimaman punya ijtihad seperti itu. Ya, sudah, siapapun orangnya paham menjalankan salah satu dari 30 itu, saya enggak merinci 30 poin itu mana yang maksiat, mana yang enggak, pokoknya intinya 30 itu. Keimaman punya alasan tersendiri. Ya. Nah itu siapapun orangnya yang masih menjalankan salah satu dari 30 poin itu, kalau punya dakwaan lepas. Ya. Kalau dirahmat masih tetap. Hanya kan bahasanya harusnya jangan gitu dong, jangan saya mengundurkan diri, ya kan? Nggak gentle tuh, ya kan? Harusnya Pak Agus diberhentikan karena Pak Agus ABCD, ya nggak? Pak Catur tuh harus gentle ngomong sama saya, atau WA-nya tuh saya baca ada nih WA-nya kalau mau dibacakan. Ya Pak Catur menerima pengunduran diri Pak Agus, saya nggak pernah mengundurkan diri Pak. Jadi harusnya jawabnya ya karena Pak Agus sudah dianggap, kenapa saya dianggap, apa karena saya berfoto dengan teman-teman yang dianggap sudah berkelainan jiwa atau apa, itu ya kan Pak Agus foto nih. Sebenarnya kan saya udah di sidang waktu itu zaman Mauludin kan Pak, udah ngomong semua depan pengurus berapa banyak tuh, semua pengurus kecuali Pak Paul lagi sakit. Saya ngasih Pak Tri juga kan, kita sebagai jamaah ya harus berani menyampaikan kebenaran Pak, ya kan, misalnya kayak daerah salah kita tegur. Jangan takut mau balik tugas, takut dipecat, kan gitu. Kayak daerah, kalau pusat salah, sini saya ngomong apa yang saya ucapkan dulu di pas masalah Maudin, saya di sidang di daerah. Gitu Pak Tri ada, semua ada kecuali Pak Bowo lagi sakit. Pak Bowo juga harus berani ngasih ketua pusat, jangan takut ditarik turingnya. Intinya kita nih membela kebenarannya Allah, harus nggak usah takut sama siapa-siapa, nggak usah takut apa-apa. Saya dalam jamaah begitu, jadi jangan salah, saya nggak terpengaruh sama mereka Pak. Iya. Saya sama sekali enggak. Salah waktu Mas ini datang sama Pak, dia ketemu saya, sampai kok baru sekarang punya seperti ini, ya kan? Saya katakan ini dengan mereka, saya bilang kenapa sampai saya udah dari dulu, dari sejak ngetepin jamaah, dari sejak di GGRI tahun 79 saya diserbu sama jamaah Jiung, orang Jiung, masjid pada kabur tuh semua jamaah, saya tinggal sendiri. Saya udah sakit hati saat itu kalau mau tahu jamaah kita. Ya kan, sialan nih, jamaah nih brengsek, ada kabur ngajak-ngajak saya Jumatan di sini, ada diserang, dia kabur, cuma saya tinggal sendiri. Itu pertolongan Allah aja, saya nggak diapa-apain. Selamat lah, setelah diberi pertolongan selamat. Itu tahun 79 kan Pak, kita ngalamin gegeran. Tapi enggak, saya yakin ini lah, ya kan, selama benar mau di mana, mau di
LDI zaman kita kan dari YDPP, terus Lemkari dan Kadin, kita ngalamin semua. Organisasi itu kan buatan. Mas Agus kan kita sudah mafhum, sudah paham. Sekarang to the point aja, apa-apa yang serah terima, yang harus diterimakan, yang harus kami juga akan menyaksikan itu aja Pak Tri. Sekali Pak Tri, saya tetap saudara Pak Tri. Pak Tri ya. Ya kasih tahu. Kita nih Dandara jangan cuma jangan munafik gitu loh. Di depan saya baik-baik, di belakang ngomongin saya, bagus tuh udah kafir, udah motak. Iya kan? Kalau ngomong di depan saya gitu. Apa-apa, ini mau bagus. Tetap kita menyaudara. Kalau saya sih nggak akan mereka ini tetap saudara. Kecuali kalau dia saudara kan kita harus tetap saudara. Keterbatasan juga. Harusnya kan gini, kita kan sama-sama cari surga itu pasti terjadi tafsir yang berbeda harus ditemuin, harus itu kenapa. Sayangnya itu belum ada fasilitas itu ada majelis direnungkan karena kan namanya ijtihad. Kalau ijtihad itu sifatnya zonni itu bisa salah, bisa juga benar. Kan dalilnya begitu, kalau salah dapat 1 pahala, kalau benar dapat 2. Nah, pada saat dikala salah, kok diketemukan memang salah. Nah, kita harus ada nasihat mansuh harusnya itu. Nah, itu secara hukum Islam seperti itu Mas Tri ya. Harus seperti itu. Tapi kan ijtihad. Bapak Imam kan berbeda-beda, nah tinggal kita aja. Saya kalau kan saya itu saya diam, saya nggak saya kerjain. Kan di saat saya mampu untuk bersuara saya suarakan. Suarakan kemudian saya langsung dikatakan beda paham yang mana beda. Kecuali kalau saya baca kitab Weda, Injil, Mustri, ini kan Bukhari saya bawa tafsir saya sebanyak kitabnya di situ ada tafsir As-Sa'di, ada Jalalain, ada tafsir Ibnu Katsir, saya baca semua apanya yang salah gitu ya. Nah, tapi itulah barangkali memang takdir saya gitu ya maksudnya ya udah. Tafsirnya justru tafsirnya di tempat kita itu yang rujukannya kan nggak pembahasan Al-Quran nggak pernah pakai tafsir karena memang ya itu yang kita namanya ketidaksempurnaan pasti ada. Makanya sedikit kurikulum kan bisa dirubah. Iya betul. Oke, tanda terima nggak ya? Apa cukup difoto aja ya? Banyak tanda terima. Tanda terima tadi bagus. Tadi corona masih ada. Bukannya September udah selesai. Satu lagi. Ada yang di BPN. Kalau saya saudara di BPN soalnya. Bukan aja ya. Ya. Saya kemarin tuh masih ada. akhirnya kemarin saya tuh masih ada corona. Sudah nggak ada.